Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama yang bernama Hap Halloran, seorang pemburu bayaran profesional yang mencari nafkah dengan menangkap para buronan kepolisian. Tiba di sebuah motel, dengan membawa shotgun, Hap mengetuk pintu kamar agar targetnya yang bernama Jeff Tucker menyerahkan diri. Karena tersangka menolak, Hap memasukkan sarang tawon melalui ventilasi udara. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Hap sebenarnya sudah mati setelah pelaku menembak dan menggorok lehernya. Tapi Hap kembali dihidupkan untuk sebuah tujuan. Seorang pria bernama Tater yang ditugaskan membakar motel ini terkejut. Dia mengaku ditugaskan oleh Early bersaudara. Hap lantas memasukkan si Tater ke dalam bagasi mobil. Selain melakban lehernya yang ada bekas luka gorokan, Hap sempat melihat bekas luka di pergelangan tangannya. Sejauh ini, Hap masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Dia kembali pulang ke rumah menggunakan mobil si Tater karena mobilnya dicuri oleh si Early bersaudara. Ibunya sempat bertanya mobil siapa yang dibawa oleh putranya ini. Setelah memarkirkan mobil tersebut di dalam garasi, Hap buru-buru mengecek bekas luka gorokan di lehernya yang ternyata sudah menghilang. Hap lalu bertemu dengan ibunya yang kebetulan sedang berbicara dengan pendeta bernama Ron. Ibunya mengatakan Early bersaudara yang menyerangnya tadi malam ternyata dibebaskan dari penjara oleh pria bernama Lucky yang membayar uang jaminan. Dan si Lucky ini adalah pacar dari mantan istrinya Hap. Itu artinya Early bersaudara hanyalah kaki tangan yang ditugaskan Lucky untuk membunuhnya. Di kantornya ini, Hap mendapat banyak panggilan dari perusahaan bernama Pot O Gold. Tapi Hap tidak mau meresponnya. Di malam hari, Hap pergi ke sebuah bar yang digunakan juga sebagai tempat pertunjukan musik country. Disinilah mantan istrinya yang bernama Mary yang seorang penyanyi sedang manggung. Setelah melihat penampilan istrinya, Hap langsung mengejar si Lucky yang masuk ke dapur. Lucky terkejut setelah melihat Hap masih hidup. Hap sebetulnya ingin langsung beraksi untuk membalas perbuatannya, namun putra Hap yang bernama Cat kebetulan berada di sana. Ditambah lagi, Mary juga muncul di sana. Hap beralasan punya surat perintah untuk menangkap si Lucky, tapi dia tunda karena menghargai Mary yang kini berstatus sebagai pacarnya si Lucky. Mary tidak percaya ketika Hap mengatakan Lucky sudah membayar orang untuk menggorok lehernya. Mary hanya meminta izin Hap untuk membawa putra mereka ikut tur luar kota bersamanya. Saat dalam perjalanan untuk mengejar si Lucky dan antek-anteknya, Hap tidak sengaja melihat Pastor Ron dengan sorot mata menyala layaknya iblis. Di kabin yang digunakan sebagai markasnya Early bersaudara, Hap melihat mobil si Lucky. Tapi Hap tidak mau tertipu, mereka yakin akan menjebaknya. Karena itu, Hap lebih dulu menodong salah satu anggota Early bersaudara. Sambil menyeretnya masuk, ini yang Hap lakukan. Mereka bertiga tidak bisa berkutik lagi. Kini, Hap balik memanfaatkan mereka agar Lucky segera datang ke sini. Lucky sendiri ternyata sedang bersama Mary. Tiba-tiba, Hap melihat Pastor Ron datang ke rumah tersebut. Dia bersembunyi di dalam sebuah ruangan sambil menyandra si gendut. Karena pendeta itu sudah dirasuki iblis, ini yang terjadi. Hap memutuskan untuk kabur dari rumah tersebut menumpang sebuah mobil. Tiba di rumah, Hap melihat ibunya sedang berbicara dengan seorang wanita yang mengaku berasal dari perusahaan Pot O Gold karena dia sulit dihubungi. Ternyata dia sudah tahu Hap sudah mati lalu hidup kembali karena merekalah yang membangkitkannya.
Bukan tanpa tujuan, Hap ditugaskan untuk mengirim kembali penjahat ke dalam penjara. Tapi kali ini bukan buronan biasa, tapi memburu iblis yang harus dikirim kembali ke penjaranya, yaitu neraka. Film mundur kepada pendeta Ron yang malam itu sedang berada di dalam gerejanya diserang sosok iblis. Salib dan air suci yang dia gunakan sebagai penangkal tidak mampu menghadapi ganasnya iblis ini. Setelah pendeta mati, iblis ini menggunakan tubuh si pendeta sebagai media untuk menyerang orang-orang yang dia inginkan. Hap sempat menolak tugas yang diberikan wanita ini karena menganggapnya sebagai penipu dari perusahaan pinjol. Tapi setelah dia mengancam akan mencabut kembali kesempatan hidup yang diberikan kepada Hap, disinilah pemburu bayaran ini tidak punya pilihan. Untuk mengetahui lebih detail cara mengembalikan iblis itu ke dalam penjaranya neraka, wanita ini memberikan buku panduan kepada Hap. Tapi sederhananya, Hap cukup membunuh mereka lagi, meski sebenarnya mereka sudah mati. Melubangi kepala manusia yang mereka rasuki adalah cara yang paling ampuh dan efektif. Tidak disebutkan berapa jumlah iblis yang kabur dari penjaranya neraka. Yang jelas jumlahnya lebih dari 1. Dan yang terpenting, hanya Hap satu-satunya orang yang bisa melihat manusia yang dirasuki iblis-iblis tersebut. Sementara itu, si laki datang ke kabinnya Early bersaudara karena mengira Hap sudah dibunuh oleh kaki tangannya itu. Tapi saat dia masuk, laki menyaksikan potongan tubuh mereka sudah berceceran. Laki segera pergi dari sana. Tapi dia berhenti lebih dulu saat melihat mobilnya si Tether lalu mengeluarkannya dari dalam bagasi. Sebagai mantan pemburu bayaran, ibunya Hap bersikeras ingin kembali turun tangan untuk membantu putranya ini. Karena kali ini target mereka bukan penjahat biasa, tapi iblis terkutuk yang bisa membahayakan banyak orang. Faktanya, iblis itu telah merasuki Pastor Ron yang selama ini sudah banyak memberi wejangan kepada ibunya ini. Mereka berdua bergegas pergi ke gereja tempat biasa pendeta Ron mengisi ceramah. Tapi yang mereka temukan adalah sisa potongan kulit wajahnya. Sebelum pastor iblis itu membahayakan nyawa orang-orang di kota ini, Hap lebih dulu mengizinkan Mary untuk membawa putra mereka tur luar kota demi keselamatan keduanya. Mary sempat heran apa karena Hap menderita kanker. Tiba-tiba si laki dan Tether muncul di sana dengan wajah penuh ketakutan. Singkat cerita, Hap mulai mempersiapkan senjatanya untuk memburu iblis itu. Dan lagi-lagi, ibunya bersikeras untuk ikut bersama putranya ini. Bukan emak-emak biasa, dia mengaku sebagai ibunya beruang. Di malam hari, keduanya pergi ke sebuah gudang pembangkit listrik dengan membawa perangkap beruang. Saat pastor iblis itu muncul, ini yang terjadi. Wow. Setelah kepalanya hancur, jasadnya langsung terbakar. Apakah tugas Hap sudah usai? Terlihat si Tether diam-diam melihat kejadian tersebut. Seorang artis TikTok yang baru saja live streaming terkejut setelah mendapati seluruh kran airnya menyala dengan sendirinya. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Hap kembali mendapat telepon untuk tugas memburu iblis berikutnya. Sebelum itu, Hap lebih dulu mencegat laki yang sedang bersama Mary dan anaknya. Hap beralasan ingin mengantar Kate pergi ke sekolah meski selama ini tidak pernah dia lakukan. Hap mengizinkan putranya ini untuk menyetir meski dia belum memiliki SIM. Dia menyebut suatu hari nanti mobil ini akan menjadi milik Kate. Hap lalu menunjukkan berkas tentang laki agar Kate mengetahui pacar ibunya itu seorang penjahat dan mafia berbahaya. Tapi Kate tidak percaya karena menganggap laki sebagai pria baik yang sudah membahagiakan ibunya. Tiba-tiba ibunya yang bernama Kitty menghubungi Hap tentang iblis selanjutnya yang bernama Marpos.
berasal dari Mesir yang menyukai air sebagai kekuatannya. Singkat cerita, Hap masuk ke sebuah rumah sesuai informasi yang ibunya berikan. Ternyata rumah inilah tempat si artis TikTok itu terbunuh. Tapi jasadnya sudah menghilang. Sementara itu, Tether memberikan bukti foto kejadian yang menimpa Pastor Ron kepada Lucky. Dia menganggap Hap dan ibunya sebagai penyihir atau pembunuh berantai. Pencarian akan dilakukan Hap kepada gadis muda itu yang diduga mencari sumber air yang besar sesuai karakter iblisnya yang suka berenang. Dalam pencariannya, Hap melihat pipa ledeng yang bocor hingga menemukan kolam renang umum terdekat dari lokasi tersebut. Setelah masuk ke dalam, Hap menemukan jasad petugas yang tewas tenggelam. Tiba-tiba ini yang terjadi. Hap diserang iblis yang merasuki artis TikTok. Iblis itu pun akhirnya terbakar. Saat hendak pergi, seorang sheriff datang ke sana. Untuk mengusirnya, Hap menyuruh Kate untuk pergi. Dan setelah itu, dia pura-pura menghubungi polisi dengan berpura-pura melihat pemuda sedang menyetir dalam kondisi mabuk. Sheriff itu pun pergi setelah mendapat laporan. Kitty langsung menodongkan senapan ketika si Lucky tiba-tiba datang ke rumahnya untuk menyerahkan dokumen. Dia memaksa Kitty dan anaknya untuk menjauhi Mary dan Kate. Ternyata dokumen itu berisi foto kejadian yang menimpa Pastor Ron di dalam gudang. Terjadi perselisihan antara Hap dan mantan istrinya ketika dia menjemput Kate di kantor polisi. Mary tidak terima karena Hap memperlihatkan catatan kejahatannya Lucky kepada putra mereka. Mereka mempermasalahkan bakat musik dalam diri Kate yang tidak disukai Hap, padahal dulunya Hap sebagai pemusik handal. Belum terungkap apa penyebab fatal perpisahan antara Hap dan Mary. 1 bulan sebelumnya, terlihat Hap sedang menguburkan jasad seorang perempuan. Siapakah dia dan apa penyebabnya? Seorang deputi sheriff bernama Briggs dengan seenak jidat merampas makanan dan uang milik pedagang burger pinggir jalan. Saat dia masuk ke dalam mobil, ini yang terjadi. Kembali ke Hap yang membayangkan masa indahnya bersama Mary yang ternyata sama-sama sebagai penyanyi musik country. Sementara itu, terlihat Lucky sedang memegang poster orang hilang bernama Cheryl Dawson. Sedangkan Kitty sedang menghapus nomor seri dan shotgun yang digunakan olehnya untuk membunuh iblis yang merasuki jasadnya Pendeta Ron. Belum jelas apa rencana Kitty dengan senjata tersebut. Dan kini, Hap kembali mendapat tugas untuk memburu iblis tanah bernama Erdos yang terdeteksi sedang beraksi di pusat kota. Singkat cerita, Hap bertanya tentang Deputi Briggs kepada si penjual burger yang dia lihat 1 jam lalu. Di lantai 2 bar miliknya, Lucky awalnya ingin menunjukkan bukti pembunuhan terhadap Pendeta Ron yang dilakukan oleh Hap, agar Mary makin mencintainya dan makin membenci mantan suaminya itu. Namun tiba-tiba muncul kepulan asap dari dalam mobilnya. Ternyata ini bagian dari rencana Kitty mengalihkan perhatian si Lucky agar dia bisa menyembunyikan senapan dan bukti DNA di kantornya si Lucky. Di waktu yang sama, Hap menghubungi ibunya setelah dia menemukan mobil Deputi Briggs. Hap menduga Deputi Sheriff itu sudah dirasuki iblis tanah. Turun dari lantai atas, Mary menciduk mantan ibu mertuanya ini. Karena sudah ada trik yang dilakukannya dengan membakar mobil Lucky untuk mengalihkan perhatian mereka. Mary ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi Kitty disuruh bicara langsung dengan Hap. Ternyata Mary melihat posisi Hap dari alat pelacak HP-nya. Singkat cerita, Mary menemukan Hap di sebuah toko perkakas pinggiran kota. Hap terkejut karena dia sedang memburu iblis tanah yang berbahaya. Sedangkan Mary hanya ingin meluapkan amarahnya karena selama ini Hap tidak pernah mendukung bakat menyanyi anak mereka. Namun tiba-tiba Mary menemukan jasad manusia yang dibunuh. Deputi Briggs yang dirasuki iblis tanah tiba-tiba muncul. Dan ini yang terjadi. Kill him.
coming man yet. I kill nobody but me. Iblis itu berhasil dikembalikan ke neraka. Karena ini baru pertama kalinya trauma besar dialami oleh Mary. Tapi dari kejadian ini Mary kini percaya Lucky sudah membunuh Hap. Dan untungnya dia kembali dihidupkan untuk memburu para iblis yang kabur dari penjara neraka. Mary meminta maaf kepada Hap karena telah salah menilainya. Setelah mendapat telepon dari Kitty, mereka kembali ke bar. Melihat si Lucky ditangkap oleh polisi dengan bukti senapan yang sengaja diletakkan oleh Kitty di dalam kantornya. Karena sudah tahu rencana jahat yang dilakukan Lucky kepada mantan suaminya, akhirnya Mary memutuskan hubungan dengannya. Setelah itu, Hap meminta Mary membawa Kate tur luar kota demi keselamatan mereka sampai Hap menyelesaikan tugasnya membasmi para iblis dan syaitoni rojim. Sepasang kekasih yang akan botram di pinggir danau merasa terganggu setelah munculnya seorang pria yang hendak mancing di sana. Tidak terima diusir, keduanya terlibat perkelahian. Malik! Hillbilly motherfucker! Di luar dugaan, ini yang terjadi. Dua pria itu tewas setelah tertimpa mobil off-roadnya yang terbalik akibat serangan sosok iblis. Lucky yang dengan mudahnya bebas dari penjara meluapkan kemarahannya karena dia gagal mendapatkan Mary karena ulahnya Hap. Hap tidak sengaja membaca buku demonologi yang dipegang oleh ibunya hingga dia tertidur. Terkait dengan beberapa karakter iblis yang dihabisinya dari mulai listrik, api, air, hingga tanah. Lantas, apakah iblis yang selanjutnya muncul berasal dari udara? Setelah merangkai titik lokasinya, itu membentuk sebuah bintang. Disinilah Hap terkejut seperti menemukan kesimpulan. Film mundur 9 tahun sebelumnya. Kisah wanita yang sebelumnya datang ke rumah Hap bernama Mitch. Kala itu, Mitch menggelar pesta di rumahnya. Tiba-tiba anaknya yang masih bayi berhenti bernafas, dan setelah didiagnosis ternyata menderita kanker. Mitch berjuang mengumpulkan uang dengan menjual makanan dan menggalang dana karena biaya yang sangat besar dibutuhkan untuk operasi anaknya itu. Tapi itu belum cukup. Saat itulah terbersit dalam pikirannya Mitch akan menjual ginjalnya. Tapi yang muncul di komputernya, Mitch diarahkan untuk menjual jiwanya. Disinilah kali pertama Mitch terjebak oleh Pot O' Gold. Singkat cerita, datang utusan dari Pot O' Gold yang bernama Cosmo. Mitch sempat heran dari mana mereka tahu anaknya menderita kanker. Mengaku tahu segalanya, jika Mitch ingin anaknya kembali sehat, dia harus bersedia bekerja kepada Pot O' Gold sebagai HRD. Yang merekrut orang-orang yang menjual jiwanya seperti yang mereka lakukan. Sebagai seorang ibu yang tidak mau kehilangan anaknya, Mitch akhirnya menerima kesepakatan tersebut. Setelah menandatangani kontrak dengan darahnya, saat itu juga Mitch bisa melihat sosok iblis ditandai dengan guratan merah yang muncul di lengannya. Kini usia anaknya Benji sudah 9 tahun, tumbuh dengan sehat. Hari itu, Hap datang ke rumahnya, tapi Mitch malah mengambil pistol untuk mengusir Hap pergi dari rumah ini. Hap mengaku sudah tahu tentang sejarah Mitch yang menggalang dana hingga mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Benji. Mitch membeberkan dirinya tidak bisa lepas dari Pot O' Gold untuk merekrut orang-orang menjual jiwanya. Karena jika kuotanya tidak terpenuhi, kanker anaknya kembali muncul. Hap paham dengan yang dialami Mitch, karena itu dia datang untuk mengatasi masalah mereka berdua. Tapi Mitch tetap menolak, memaksa Hap untuk segera pergi. Dalam perjalanan pulang, Hap dihubungi ibunya untuk segera meluncur ke tepi danau terkait dengan serangan iblis Silparis sesuai isi fax yang dikirim oleh Pot O' Gold. Tiba di sana, Hap menemukan 2 mobil dan sisa-sisa darah berceceran. Ternyata si cewek dan 2 jasad pria yang tergencet mobil sudah menghilang. Hap menduga iblis yang merasuki jasad manusia itu pergi ke utara sesuai arah angin dan aliran sungainya. Singkat cerita, Hap melihat 2 iblis itu sedang membawa si cewek ke atas menara. Hap pun segera beraksi menggunakan senapannya. Di luar dugaan, ini yang terjadi.
Hap berusaha bangkit, namun tiba-tiba di pagi hari, Kitty tiba di TKP namun tidak menemukan keberadaan anaknya. Tak jauh dari lokasi, Kitty mendengar temuan jasad. Namun ternyata si cewek yang menjadi korban keganasan iblis. Kitty makin khawatir di mana putranya berada. Ternyata Hap masih hidup, disandra di rumahnya sendiri. Dan pelakunya adalah si Lucky. Dia tidak terima dicampakkan oleh Mary yang faktanya masih mencintai Hap. Lucky sengaja merekam penyiksaan yang akan dia lakukan kepada Hap agar dilihat oleh Mary. Lucky tidak peduli jika Mary makin membencinya karena hatinya sendiri merasa sudah hancur. Tapi Mary pun harus melihat dan mendengar kebenaran yang akan terungkap agar Mary membenci juga mantan suaminya ini. Hap dipaksa menceritakan wanita bernama Cheryl. Film kemudian mundur 1 bulan sebelumnya. Malam itu, Hap datang ke barnya Lucky sambil menunggu pramusaji yang bernama Cheryl menyuguhkannya minuman. Hap meminta Lucky menjauhi Mary. Meski dia mantan istrinya, Hap tidak mau Mary dan putranya itu dekat dengan penjahat dan pembunuh seperti Lucky. Lucky beralasan sudah meninggalkan kehidupan kelamnya. Tapi Hap tidak percaya. Karena si Lucky coba menyerang, Hap lebih dulu mendaratkan bogem mentah di wajahnya. Tapi Lucky yang licik menugaskan anak buahnya yang bernama Tini untuk balik memukuli Hap. Hap yang tidak terima menunggu di dalam mobil hingga barnya tutup. Kemudian Hap masuk ke dalam bar tersebut sambil mengacungkan pistol. Dia melepaskan tembakan setelah melihat Lucky dengan topi koboynya. Di luar dugaan, yang dia tembak itu ternyata bukan si Lucky, tapi Cheryl yang kebetulan sedang menggunakan topi koboi milik bosnya. Cheryl akhirnya meninggal di tempat tanpa seorang pun yang tahu. Karena tidak mau dijebloskan ke dalam penjara, Hap membawa jasadnya ke dalam hutan untuk dikuburkan. Malam itu, Lucky yang berada di lantai 2 tidak tahu, hanya melihat mobil Lucky pergi dari barnya. Lucky hanya menemukan topinya di dalam gudang. Kini, Lucky memaksa Hap untuk menceritakan kejadian malam itu. Sementara itu, Mary dan putranya sedang berada di dapur rekaman di kota Nashville. Tiba-tiba, Sheriff menghubunginya terkait dengan kematian Deputi Briggs. Meski Mary mengelak tidak berada di toko alat perkakas itu, ternyata Sheriff memiliki bukti Mary dan Hap ada di sana. Kembali ke Lucky, dia mengira yang datang adalah Kitty. Namun ternyata Hap berusaha melepaskan borgol di tangannya. Dia kembali beraksi dengan shotgunnya. Sedangkan si Lucky yang ketakutan langsung kabur dari sana. Iblis kedua akhirnya sirna dibantai gergaji mesin. Kitty yang dihubungi Hap bergegas pulang untuk mengobati lukanya. Tiba-tiba Mary dan Kate muncul di sana. Mereka meminta Hap untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah menunjukkan jasad yang dirasuki iblis itu, bukannya pergi, Mary dan Kate akan membantu Hap untuk memburu para iblis. Terlihat seorang bocah yang sedang bermain, namun tiba-tiba Mary hampir saja melihat pengakuan Hap di dalam ponselnya Lucky yang diamankan. Sebelum Mary melihatnya, Hap buru-buru merusak ponsel tersebut. Brace yourself before looking at Jesus. Tak berselang lama, Hap kembali mendapat informasi tentang sosok iblis api bernama Piralis yang konon tinggal di dalam gunung dan jurang berapi. Iblis ini punya kemampuan mengendalikan dan melepaskan kobaran api untuk menghancurkan musuhnya dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Sebelum lebih banyak orang yang menjadi korban, Hap dan tim harus segera membinasakannya.
Lalu datanglah Mitch yang membawa informasi ancaman dari iblis ini yang bisa melepaskan salah satu dari 7 yang terbelenggu. Dulunya malaikat sampai mereka ikut pemberontakan Lucifer melawan Tuhan. Intinya, mereka terjebak di antara perang para malaikat yang menggunakan iblis sebagai senjata. Jika mereka gagal mengembalikan para iblis itu ke penjara neraka, maka ancaman Armageddon sudah terlihat di depan mata. Singkat cerita, Hap dan timnya mulai beraksi. Menyamar jadi petugas dari perusahaan gas, mereka mengecek satu persatu rumah yang diduga tempat iblis itu bersembunyi. Mitch sengaja membawa cermin ajaib yang mampu melihat manusia yang dirasuki iblis. Karena hanya Hap yang bisa melihat langsung penampakan iblis itu, salah satu anak yang ada di rumah tersebut dibawa turun. Tapi untungnya, dia bukan iblis api yang sedang diburu. Sementara itu, Hap mendapat serangan dari pria gila penjual boneka plus-plus. Tim sempat bersembunyi di balik mobil sambil mengalihkan perhatian pria gila tersebut. Saat itulah, Hap langsung melumpuhkannya. We still got a demon to find. Seorang diri, Mitch masuk ke rumah lainnya. Ternyata, disinilah dia bertemu dengan bocah yang dirasuki iblis api. Karena kekuatannya yang dahsyat, ini yang terjadi. Hap merasa bersalah dia gagal menyelamatkan Mitch. Tapi dia masih bersyukur bisa berkumpul dengan keluarganya. Mereka bernyanyi bersama musik country, musik yang selama ini menjadi kegemaran keluarga mereka. Dan setelah itu mereka pun celepot. Malam itu, Hap kembali mendapat fax terkait iblis baru bernama Lilith. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata targetnya adalah rumahnya. Disinilah Hap teringat dengan jasad Cheryl yang dia kubur di dalam hutan ini telah menghilang. Di pagi harinya, Hap terbangun di dalam hutan. Akhirnya, dia mengaku kepada Mary bahwa bulan lalu dia tidak sengaja membunuh Cheryl yang dia kira adalah laki. Sontak, Mary dan juga ibunya termasuk Kate sangat terkejut. Tidak menyangka jika Hap seorang pembunuh. Padahal selama ini, keluarga Cheryl mencari keberadaan putrinya itu. Mary yang sangat kecewa ingin melaporkan Hap ke polisi. Namun Hap harus menyelesaikan urusannya dalam membinasakan iblis itu. Tapi Mary dan Kate akhirnya pergi dari rumahnya. Singkat cerita, Cosmo datang ke sana mengantarkan Mitch yang ternyata kembali dihidupkan. Mitch mengajak Hap untuk menyelesaikan tugas terakhir mereka dalam membinasakan iblis Lilith. Orang-orang terkejut ketika melihat sosok Cheryl muncul di sana. Selain menyukai musik, iblis yang satu ini mampu mengendalikan pikiran, sampai menyebabkan banyak biksu bunuh diri. Puluhan polisi datang mengepung rumahnya Hap. Mereka datang bersama si laki, menangkap Kitty. Tapi Hap sudah lebih dulu pergi bersama Mitch. Di sini, Hap sengaja membawa speaker besar untuk menarik perhatian si Lilith. Di kantor, laki menuduh Hap dan keluarganya sebagai pembunuh berantai karena dia tidak tahu fakta yang sesungguhnya. Disinilah Kate makin membenci si laki. Sementara itu, Mary disuruh polisi untuk menghubungi Hap memancingnya datang ke bar. Sedangkan Hap bersama Mitch sedang sibuk mempersiapkan perangkat untuk membinasakan iblis Lilith. Tak berselang lama, Cheryl yang dirasuki iblis penyuka musik dangdut muncul di sana. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Iblis itu meminta dilepaskan dari perangkap ini jika Hap ingin Cheryl kembali hidup. Dan itu artinya Hap tidak akan dituduh sebagai pembunuh dan keluarganya akan kembali memaafkannya. Mitch meminta Hap jangan percaya dengan hasutan iblis ini. Hap setuju, terlihat simbol di lengannya menghilang.
Karena perangkapnya telah dibuka, iblis itu pun pergi. Dan Cheryl akhirnya kembali hidup. Hub segera membawa Cheryl kembali ke bar untuk dikembalikan ke orang tuanya. Namun polisi tetap menangkap Hub. What happened? Hub, you're under arrest. Hub, what's happening? Don't you worry. Mary yang memilih pergi ke dalam ruangan melihat burung gagak hitam yang diduga sebagai iblis lilit. Saat laki menyusul masuk ke dalam, ini yang terjadi. Not in your right mind here. Just gonna go. Iblis itu telah merasuki tubuhnya Mary, mengendalikan semua orang yang berada di dalam bar ini. Jika Hub ingin Mary tetap hidup, Hub harus terus melayani iblis. Namun setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.